Saya masih ingat, saya pernah berkata pada diri saya bahwa saya akan membangun sebuah perusahaan yang sangat besar. Saya bermimpi saya akan melakukannya. Suatu hari saya akan berada di atas panggung dan bicara di depan ribuan orang, tapi saya bahkan belum bicara dengan ratusan orang. Namun saya sudah menanamkannya di kepala saya. Saya berhasil, saya senang berkeliling ke banyak negara. Mengapa? Karena saya mempercayainya. Saya tidak peduli, Anda harus menanamkannya di sini. Banyak orang berkata, saya tidak bisa menemukannya. Bagaimana saya menemukannya? Saya sangat lelah bergerak di semua pasar saya. Namun saya berhasil membangun tim Spanyol terbesar di perusahaan tersebut. Bahwa perusahaan network bisnis pertama saya. Saya membangun tim Spanyol terbesar dan saya mempunyai tim terbesar di Hawaii. Saya tidak tahu akan seperti itu di Hawaii. Saya tidak mengenal orang Spanyol sama sekali. Saya hanya percaya bahwa saya akan melakukannya. Jadi Anda tahu bagaimana saya membentuk tim Spanyol terbesar? Dari seorang pengemudi yang melewati Pasadena. Dia seorang pengemudi yang pemalu. Dia membawa saya ke salah satu pastor di gerejanya dan pastor tersebut membawa saya ke pria ini. Terbentuklah sebuah kelompok yang sangat besar dan jika Anda percaya, keajaiban terjadi yang akan membawa Anda ke sana. Winnie, Robert, dan saya. Di perusahaan sebelumnya kami pergi ke Korea. Mungkin Anda sudah mendengarnya. Namun saya akan cerita kembali. Itulah pertama kali saya ke Korea. Saya membawa Robert dan Winnie untuk berkeliling Asia. Pemberhentian pertama adalah Korea dan saya katakan kepada diri saya, wow, saya ke sana untuk perjalanan 2 minggu untuk melihat seekor ikan yang sangat besar. Begitulah saya diberitahu. Wah, ini perjalanan yang sangat mahal. Bukan dalam sisi uang, namun dari sisi waktu yang dihabiskan bagi keluarga saya untuk pergi jauh dan melihat seekor ikan besar. Saya katakan kepada mereka, apapun yang terjadi, saya akan mencari ikan besar lainnya. Mereka bertanya, apakah Anda bisa bahasa Korea? Saya bilang tidak, tapi saya akan mencari ikan lain, ikan besar lainnya. Saya tahu perjalanan ini cukup mahal, saya akan menemukan ikan lain. Saya tanamkan dalam pikiran saya, secara logis, orang akan bertanya, bagaimana? Bagaimana menurut Anda? Bagaimana? Orang terus menantang Anda. Namun saya terus berkata pada diri saya, bagaimana caranya? Saya tanamkan dalam pikiran saya, Anda tahu, saya benar-benar menemukan ikan yang sangat besar, lebih besar daripada yang saya lihat di Korea. Bagaimana saya menemukan orang tersebut? Orang tersebut duduk di sebelah saya di dalam pesawat. Dia bicara bahasa Inggris dan Korea. Dia akan pulang dari sebuah kunjungan. Poin pemikirannya adalah bagaimana saya tahu saya akan jumpa dengannya di pesawat? Saya tidak tahu, saya sudah menetapkan tujuan saya itu. Dalam pikiran saya akan melakukannya. Jadi Anda harus percaya, jika Anda menginginkannya, Anda pikirkan di kepala Anda. Banyak orang takut menetapkan tujuan, takut untuk mengambil keputusan. Mereka hanya melihat apa yang sedang mereka miliki. Bagaimana saya melakukannya? Saya bangkrut dan sebagainya. Seluruh alasan itu. Jangan. Tetapkan tujuan dan bersedialah melakukannya. Jika Anda punya momentum dalam sebuah tim, Anda harus bertindak seperti seekor elang. Anda mengejar tim tersebut, galilah tim itu. Jangan hanya duduk dan menunggu orang melakukannya untuk Anda. Anda pemimpin, jangan menjadi pengikut. Katakanlah, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Kalau Anda beruntung, maka Anda menjadi sponsor dari pemimpin yang hebat. Jadilah sponsor yang baik, jadilah sponsor yang menyayangi. Jangan hanya berharap seseorang akan melakukannya untuk Anda. Jika anggota tim Anda melihat Anda menyayangi, mengasihi, dan berkorban, percayalah rasa itu akan berbalik. Apakah Anda paham sejauh ini? Berikutnya adalah hal yang juga penting. Anda harus menjadi super konsisten. Anda begitu termotivasi setelah training. Anda bersemangat selama 2 atau 3 hari, lalu Anda menghilang untuk sementara. Anda melakukan sedikit pekerjaan, kemudian karena ada tantangan, Anda menghilang untuk beberapa saat. 2 bulan ada sebuah training, Anda kembali dan termotivasi lagi. Jangan, Anda harus konsisten. Seperti sebuah sumur. Airnya ada di dasar sumur. Di sini ada pompa. Jika Anda memompa, awalnya Anda tidak akan melihat ada air yang keluar. Hanya udara. Jangan khawatir, air tersebut sedang bergerak ke atas. Anda terus memompa dan, tidak ada air yang keluar dan Anda melepaskan tuas. Maka air yang sedang menuju ke atas akan turun lagi. Jika Anda pergi setiap kali tidak mendapatkan air, Anda tidak mendapatkan apa-apa. Tidak berhasil, Anda harus konsisten. Dalam tim ini adalah Samson. Samson adalah tuan konsisten. Ada orang atau tidak ada orang, tidak masalah.
1, 3, atau 5 orang, dia selalu ada. Dia selalu ada bagi timnya. Hujan atau panas, saya memanggilnya Tuan penyabar. Dia sangat sabar. Dia akan bekerja dan bicara. Terkadang saya katakan padanya, Samson, gunakan waktumu dengan bijak. Namun konsistensi akan terbayarkan. Dia penyayang, dia pengasih, contoh yang sempurna. Mr. Lino ada di sini. Beliau adalah orang yang sangat gigih. Tapi Lino harus bangkit dan konsisten. Jika Anda tidak berhenti, Anda menjadi besar. Sekarang, saya menjumpai Lino beberapa kali dalam sehari ya. Karena terus-menerus menggali timnya. Dan dia berhasil. Apakah Anda bersedia menggali? Beri diri Anda 1 tahun dalam program ini. Kerjakan dengan semestinya. Kerjakan dengan cara yang benar. Anda harus berusaha untuk konsisten dan gigih. Anda harus konsisten dengan mimpi-mimpi Anda. Jangan terlalu bersemangat saat naik, namun kemudian Anda harus jatuh. Anda harus bertahan pada jalan yang datar. Jika orang berkata tidak kepada Anda, apa yang Anda lakukan? Oh, seluruh tim saya mati. Apa yang harus jadi semangat? Anda harus bersemangat karena Anda menemukan alat baru untuk merubah hidup Anda. Anda harus bersemangat karena kesempatan Anda. Ketika orang bilang tidak kepada Anda, mimpi Anda akan lebih besar dan lebih baik dari tim Anda. Kebanyakan orang meletakkan mimpi mereka pada level yang sama atau di bawah dari apa yang tim mereka katakan. Anda harus memahami itu. Apakah Anda bisa konsisten dengan permainan Anda? Hanya Anda yang bisa menjawab, saya tidak tahu. Apakah Anda bisa melakukannya? Ya, apakah Anda bisa setia dengan mimpi Anda? Karena Anda membutuhkan visi dan mimpi Anda untuk terus maju. Tujuan, pertama, berapa banyak uang yang ingin Anda hasilkan? Sekarang tanggal 12 September ya. Pada akhir bulan ini, berapa banyak uang yang ingin Anda hasilkan? Anda harus menetapkan tujuan itu bagi diri Anda. Kita harus realistis. Apakah 1 juta bisa diterima? Tidak bisa diterima. Harus berada dalam jangkauan dan Anda mengambil langkah ke sana. November dan Desember. Tujuan-tujuan ini adalah sejumlah uang yang ingin Anda hasilkan, benar? Bagian lain yang juga penting. Ini adalah tujuan-tujuan. Ini adalah tindakan-tindakan. Tindakan macam apa yang Anda bersedia lakukan? Tindakan apa yang bersedia Anda ambil untuk mewujudkannya? Saya ingin menghasilkan 10 juta di akhir September. Apa yang bersedia Anda lakukan? Saya tidak tahu. Anda harus mau mengambil tindakan. Selain memiliki kepercayaan, apa yang harus Anda lakukan? Saya melihat banyak orang terperangkap dalam cangkang mereka. Mereka benar-benar terperangkap dalam pikiran dan cangkang mereka dan ketakutan mereka. Anda harus pintar membuka cangkang tersebut dan melompat keluar. Jika Anda tidak keluar, sulit bagi Anda untuk berhasil. Tidak apa-apa jika Anda menghasilkan $5.000 per bulan. Memang jumlah yang sedikit. $10.000 per bulan juga oke. Namun jika Anda mau uang dalam jumlah besar, Anda harus melompat keluar. Anda tahu film lama Superman atau Superwoman? Ketika Superman tersebut memakai bajunya, dia berubah menjadi orang yang berbeda. Namanya Clark, adalah seorang kutu buku. Ketika ia memakai jubahnya, ia merubah menjadi orang yang lain. Anda harus memakai baju pahlawan yang Anda inginkan. Siapa yang Anda percayai? Kebanyakan orang memakai pakaian yang mencerminkan diri mereka sendiri, namun saya percaya pada kesadaran yang lebih tinggi dalam diri Anda untuk memakai baju itu. Anda harus keluar dari cangkang Anda. Saya selalu katakan pada Samson, keluarlah dari cangkangmu, kamu tertutup dengan cangkangmu. Kita semua juga begitu, kita memiliki ego di sekeliling diri kita. Segala pikiran mengenai siapa diri kita dan harga diri kita, ego kita, hal semacamnya, ketakutan kita, ketika orang mengatakan segala hal yang menghakimi, tidak perlu. Buang ego itu. Hari ini saya adalah orang yang baru dan akan keluar dari diri saya
dan akan melakukan sesuatu dengan diri saya. Saya akan menjadi seseorang. Saya akan jadi sukses. Apa saja arti sukses bagi diri Anda? Anda harus bersedia mengambil langkah besar. Karena saya telah melihat selama bertahun-tahun di negara-negara yang berbeda, di suku-suku bangsa yang berbeda, semuanya sama. Cina, Filipina, Asia, Amerika. Saya lihat kebanyakan dari mereka memiliki potensi yang luar biasa dalam diri mereka, namun terkubur dalam lapisan demi lapisan yang bertahun-tahun telah, apapun itu, kondisi, keluarga, diri sendiri, seluruh lapisan ini. Lepaskan lapisan-lapisan itu. Saya membutuhkan 18 tahun untuk melepaskan bagian-bagian itu, untuk menjadi diri saya pada hari ini. Oleh karena itulah, jaringan marketing merupakan kursus menguasai diri yang terbaik. Namun bagian yang menyenangkan adalah ada rencana kompensasi yang melekat padanya. Dan sepanjang proses penguasaan diri, Anda harus menolong orang lain. Anak laki-laki saya berkata, "Mama, Anda punya banyak uang. Saya ingin Mama habiskan waktu lebih banyak dengan saya. Mama tidak perlu bekerja sekeras ini. Ini merupakan pengorbanan besar bagi saya." Winnie dan Tina tahu ketika saya bepergian dan menelpon mereka, mereka tidak mau bicara dengan saya. Jika Mama sayang kami, Mama harus ada bersama kami di rumah. Sulit bagi saya. Betul bahwa saya bisa memilih untuk tinggal di rumah. Perusahaan ini adalah bayi saya, bayi Anda, bayi kita semua. Kita melakukan pekerjaan yang sama, namun pekerjaan yang paling penting yang harus kita lakukan adalah menolong sesama untuk keluar dari diri mereka. Karena ini adalah hal terbesar, mengapa Anda tidak melepaskan lapisan-lapisan apapun itu yang di dalamnya kita terperangkap. Dan dunia akan ada di dalam genggaman. Orang berkata, "Kim, segala yang Anda sentuh berubah menjadi emas." Begitu Anda sadar dan melepaskan seluruh lapisan yang sudah ada bertahun-tahun, begitu Anda sejalan dengan dunia, rentangkan tangan Anda dan dunia menjadi milik Anda. Tidak berarti tidak ada hambatan, tidak mungkin ada tantangan. Namun apa yang Anda lakukan dengan tantangan itu? Bagaimana Anda menanganinya dan apa yang akan Anda lakukan dengan itu? Seperti yang saya katakan, sangat mudah bersemangat, bergairah, antusias dengan itu semua ketika segalanya naik. Namun ketika tim Anda lemah atau turun, semangat Anda turun. Jika ada seseorang mengatakan sesuatu kepada Anda, apa saja yang bersifat negatif, itu akan menjadi penghalang Anda kembali. Namun apa yang bisa kita lakukan? Saya berpesan hari ini, seluruh training, seluruh teknik, segalanya tidak akan berhasil sampai Anda tahu apa yang Anda inginkan. Anda harus percaya bahwa Anda mampu melewatinya. Dan sampai Anda keluar dari cangkang Anda harus keluar dari cangkang Anda. Jika Anda mengambil tindakan, Anda tahu. Cici, bukan di belakang Cici, Jenny. Jenny memiliki tim besar di Kanada. Jika saya menjadi dia, timnya sedang bekerja dan pembayarannya terlambat. Apa yang saya lakukan? Saya akan berkemas dan berangkat ke sana. Ambil langkah, ambil tindakan. Jenny adalah pemimpin yang luar biasa. Dia ada di semua majalah. Namun karena ada sesuatu, maaf Jenny, saya harus mengambil Anda sebagai contoh. Karena ada sesuatu yang terjadi. Kita mengubur, kita menutup diri kita dengan lapisan-lapisan. Jika saya menjadi Jenny, ini semua membuatnya tertekan. Dia tertekan setiap hari. Siapkan koper, saya menuju Kanada. Saya akan memompa lebih kuat. Anda harus mengambil langkah menjadi pemimpin yang dulu Anda miliki. Karena saya tahu kamu memilikinya. Sama dengan Ellen. Tim mereka sendiri di Amerika, mereka menutup dengan $200,000 per bulan. Hanya di USA. Karena ada tantangan, kelompok masuk tanpa tahu alasannya, kelompok itu jatuh. Tindakan ini yang memperkuat atau menghancurkan. Mereka masih di sini. Sangat mudah bagi Jenny dan Ellen untuk bersemangat. Karena perjalanan Anda sedang berlangsung, ketika tim Anda sedang naik, Anda berada dalam puncak. Sangat baik untuk ada di atas. Tapi kuncinya adalah apa yang akan Anda lakukan saat tim Anda lemah? Secara manusiawi kita berkata, apa yang dikatakan teman saya? Seluruh media adalah tim saya. Sekarang,
satu pun ada di tim saya. Apa yang rekan saya katakan mengenai diri saya? Biarkan saja, karena kami ada bersama Anda. Kami akan menolong Anda sampai Anda sulit mempercayainya. Jika Anda punya keberanian untuk datang ke sini, Anda punya kesempatan untuk menjadi lebih besar dari sebelumnya. Sama dengan Robert. Robert adalah penghasil jutaan dolar. Dia menghasilkan jutaan dolar dalam 2 tahun. Jika Robert memiliki apa yang pikir dia miliki, timnya akan lebih besar. Namun perbedaannya adalah Robert, bagaimana dia melihat hal ini. Dia bisa mengambil langkah pahit atau dia mengambil langkah positif dan merubah hidupnya selamanya. Kita semua memilikinya. Alasan untuk saya menyebutkan orang-orang ini adalah karena mereka dekat di hati saya. Beberapa dari Anda masih baru, saya bisa melihatnya. Beberapa dari Anda sudah ada di sini beberapa saat. Saya harap jenis adalah alat Anda. Namun dalam hidup, kita harus belajar untuk mencari tujuan dari apa yang akan kita lakukan dan memiliki gairah atas apa yang kita kerjakan dan antusias akan apa yang akan kita lakukan. Orang menyukai presentasi saya. Saya tidak tahu mengenai produk dan semacamnya. Mereka senang karena saya punya gairah dan mereka merasakannya. Jika saya harus berdiri di sini dan untuk membantu orang mendapatkan ribuan dolar, ini bukan waktu saya. Mereka membeli jumbo, kemudian mereka menghilang. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk kemanusiaan. Di atas segala kekayaan, ada banyak yang bisa kita lakukan untuk keluar dari cangkang. Jadi pesan hari ini adalah kita perlu keluar dari cangkang kita. Mungkin tidak sekarang, namun ketika Anda di tahap atau pemikiran ketika Anda lemah, apapun yang Anda pikirkan, tarik nafas dan dengar. Apa yang ingin saya lakukan di dalam hidup? Saya akan menembus batas. Saya tidak akan hidup menurut label orang. Saya tidak akan memikirkan apapun, namun saya akan keluar dari diri saya, menjadi seseorang dan berhasil. Begitulah saya akan mengejar mimpi saya dengan gairah yang saya punya. Bisakah Anda melakukannya? Apakah Anda mau mengejar mimpi Anda dengan apa yang Anda miliki? Sepanjang jalan, Anda akan membuat pengorbanan-pengorbanan kecil. Namun bagi saya katakan kepada anak laki-laki saya, ini semua bukan untuk uang bagi mama. Karena saya sedang mengerjakan banyak pekerjaan jauh di luar uang. Saya berharap Anda mendapatkan sesuatu siang ini karena ini adalah hal terpenting yang bisa Anda lakukan dalam hidup Anda adalah berada di antara kedua telinga. Anda semua sehat, saya melihat Anda berjalan ke sini. Ini kesempatan Anda, sarana Anda untuk melakukan sesuatu. Saya tidak tahu apakah itu. Mungkin Anda menghasilkan beberapa ratus dolar per bulan, beberapa ribu per bulan. Mungkin Anda ingin menghasilkan banyak uang, jutaan. Kita punya hak di sini. Segalanya tergantung pada apa yang Anda pikirkan dan apa yang Anda lakukan.